Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farisa Yuristia dengan NPM 2102401021. Saya berasal dari kelas Agribisnis A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi bioteknologi pertanian. Pertama-tama, kita akan mempelajari terlebih dahulu pengertian dari bioteknologi pertanian. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, theokos yang artinya alat, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi atau aplikasi dari organisme biologis, sistem, dan proses rekayasa dalam industri barang dan jasa yang digunakan untuk kepentingan manusia. Sedangkan bioteknologi pertanian adalah metode yang melibatkan makhluk hidup atau organisme untuk menghasilkan produk baru dalam bidang pertanian sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Setelah itu ada manfaat bioteknologi pertanian. Manfaat yang pertama yaitu menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul. Kedua, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara melipat gandakan hasil pertanian. Ketiga, menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing tinggi. Keempat, terciptanya tanaman yang tahan dalam berbagai hama serta kondisi. Yang kelima, terciptanya tanaman yang dapat membuat pupuknya sendiri. Dan yang terakhir, ada mengurangi pencemaran lingkungan serta menekan biaya produksi. Selain manfaat, ada pun juga kelemahan dalam bioteknologi pertanian. Kelemahan yang pertama, adanya efek kompensasi. Kompensasi sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Yang kedua, adanya hama target yang tahan terhadap insektisida. Hama target sendiri diartikan sebagai generasi hama yang akan datang atau musim selanjutnya. Yang ketiga, munculnya efek samping terhadap hama non-target. Yang keempat, biaya untuk memuatnya relatif tinggi. Dan yang kelima, membutuhkan teknologi yang tinggi, sehingga dalam perakitannya diperlukan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Setelah itu, ada pun juga jenis-jenis bioteknologi. Jenis-jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau tradisional. Bioteknologi ini memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk. Proses bioteknologi konvensional ini lebih dikenal dengan istilah fermentasi. Dalam dunia pertanian, bioteknologi konvensional dapat digunakan untuk membuat pupuk kompos, pupuk kandang, dan biogas melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Selain itu, proses fermentasi ini juga dimanfaatkan untuk menambah nilai jual suatu produk hasil pertanian. Contoh produk dari hasil fermentasi, yaitu ada tempe, keju, bir, dan tape. Jenis yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern lebih dikenal sebagai jenis bioteknologi yang didasarkan pada rekayasa DNA atau manipulasi genetik dengan memanfaatkan biokimia dan mikroorganisme. Dalam bidang pertanian, bioteknologi mempunyai tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan sifat-sifat suatu tanaman pada level gen. Secara keseluruhan, bioteknologi dalam bidang pertanian bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan. Selain itu, ada juga peran bioteknologi dalam teknologi pertanian. Yang pertama, kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman. Antara lain dengan keragaman soma klonal yang menumbuhkannya pada media buatan
dalam kondisi aseptik di dalam ruang yang terkontrol, sehingga bagian-bagian dari tanaman tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Dalam waktu yang singkat, dari bahan tanaman yang sangat terbatas, dapat dihasilkan bibit dalam jumlah yang banyak dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Keberhasilan ini membuat kultur jaringan dimanfaatkan sebagai teknologi perbanyakan. Nah, dapat kita lihat di situ terdapat gambar tanaman kantong semar. Yang kedua, adanya hidroponik dan aeroponik. Hidroponik adalah membudidayakan tanaman dengan cara memanfaatkan air. Dengan memanfaatkan hidroponik, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu tanaman akan lebih cepat. Maksud saya, tanaman akan tumbuh lebih cepat. Yang kedua, hasil produksi lebih tinggi. Yang ketiga, penggunaan pupuk lebih mudah dan efisien. Yang keempat, tidak perlu banyak ruang. Yang kelima, tidak akan terpengaruh oleh cuaca. Dan yang terakhir, tanaman akan terbebas dari hama dan penyakit. Bisa kita lihat, di situ terdapat tanaman hidroponik. Selain hidroponik, ada pun juga aeroponik. Aeroponik tidak memanfaatkan media sama sekali. Cara kerjanya yaitu dengan menggantungkan akar tanaman dalam suatu wadah dan tetap dijaga kelembapannya. Aeroponik memperoleh zat makanan melalui larutan nutrisi yang telah disemprotkan pada akar tanaman. Nah, di situ terdapat gambar tanaman aeroponik. Bisa kita lihat akar yang menggantung pada aeroponik tersebut akan dapat menyerap oksigen lebih banyak sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan metabolisme tanaman. Yang ketiga ada transgenik. Transgenik adalah tanaman dengan hasil rekayasa genetik sehingga substansi yang dimiliki bukan dari metabolisme normalnya atau dapat dikatakan tumbuhan yang memiliki sifat baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Pada proses transgenik, tanaman dibumbui gen bakteri yang akan menghasilkan senyawa endotoksin. Senyawa ini membantu tanaman untuk mengatasi hama dan penyakit yang akan diserang. Contohnya seperti tanaman tomat, dengan buah yang tidak mudah busuk dan lebih unggul buahnya dari tomat yang lain. Yang keempat, ada pupuk hayati. Pupuk hayati atau biasa disebut biofertilizer, yaitu pupuk dengan inokulum mikroba yang digunakan untuk menyuburkan tanah. Pupuk ini memanfaatkan beberapa bakteri, seperti bakteri pelarut fosfat, bakteri penambah nitrogen, atau mikoriza, dengan rekayasa genetik untuk menjadikannya sebagai pupuk penyubur tanah. Tentunya, bioteknologi pertanian berperan dalam hal ini, agar mengurangi pencemaran lingkungan dan mencukupi kebutuhan unsur hara atau mineral pada tanaman. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang dapat saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.